Di puncak tirani kediktatoran rezim Orde Baru Soeharto, Mega tampil gagah berani melawan. Sandiaga Uno masuk daftar, namun peluangnya Prabowo Subianto memutuskan menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Hai sobat, senang berjumpa Anda. Saya Bung Klau, mari kita racik. Saya awali dengan mengutip kalimat Megawati Soekarno Putri. Kami PDIP itu dapat berjuang sendiri tercapai presidensial threshold. Bukan dengan sombong, tapi kalau mau sendiri oke. Sobat, sejak kuliah saya mengagumi Megawati. Bukan karena dia anak presiden, tetapi dia adalah wanita pemberani, the brave lady. Bukan sekedar the brave lady, tapi the iron lady. Wanita besi dengan pendirian kokoh. Ini bukan ngecap sobat, tapi ini adalah sebuah kenyataan sejarah. Di puncak tirani kediktatoran rezim Orde Baru Soeharto, Mega tampil gagah berani melawan. Tak goyah walau dihantam Soeharto lewat peristiwa penyerbuan markas PDI 27 Juli 1996. Megawati kembali membangun PDI dengan nama baru PDI Perjuangan tahun 1999, dan PDI Perjuangan berkembang menjadi partai terbesar di tanah air. Satu-satunya partai yang memegang golden ticket, mampu mengusung sendiri calon presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Sengaja saya menggambarkan sosok Megawati untuk mengingatkan para pemimpin parpol agar jangan menekan Megawati lewat syarat-syarat ketat sebagai bargaining untuk berkoalisi. Apalagi syarat itu adalah mau masuk koalisi dengan catatan harus menjadi calon wakil presiden. Respek kepada P3 yang sudah bergabung namun tidak mengharuskan Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden. Sebagai pemilik 19 kursi DPR, P3 tahu diri sekaligus menghormati PDI Perjuangan yang memiliki 128 kursi. Dalam politik perlu juga yang namanya fatsun alias tata krama. Jadi jika datang dengan syarat harus menjadi calon wakil presiden, sebaiknya partai-partai itu pergi ke koalisi lain atau bentuk koalisi sendiri. Lantas siapakah yang akan menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo? Megawati mengakui sudah ada 10 nama di sakunya. Namun saya menyebutnya 10 plus 1. Namun sebelum memprediksi siapa saja 10 nama plus 1 itu, saya bahas dulu kriterianya. Menurut saya kriteria pertama, menghargai kebinekaan serta menerima Pancasila dan NKRI sebagai harga mati. Kedua, memiliki rekam jejak yang bagus dalam kerja dan integritas yang bagus. Ketiga, berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN serta proyek-proyek andalan pada era pemerintahan Jokowi. Keempat, sudah dikenal masyarakat alias populer. Dan yang kelima, memiliki elektabilitas yang bisa menambah jumlah elektoral. Keenam, calon ini secara politik tidak akan menjadi ancaman serius pada Pilpres 2034 nanti. Nah sekarang saya mencoba memprediksi 10 nama itu. Ke-10 nama itu berasal dari kalangan parpol, ormas NU, pengusaha, profesional, perempuan, dan militer. 1. Ridwan Kamil. Kedua Erick Thohir. Ketiga Sandiaga Uno. 4 Kofifa Indar Parawansa. Dan yang kelima Sri Mulyani. Keenam Retno Marsudi. Erlangga Hartarto. Muldoko. Yahya Khalil Stakuf. Dan ke-10 Mahfud MD. Ditambah Prabowo Subianto. Siapa yang akan dipilih Megawati tentu akan disesuaikan dengan dinamika dan realitas politik. Ma'ruf Amin dipilih menjadi pendamping Jokowi pada Pilpres 2019 untuk menghadapi politik identitas yang dilakukan kubu Prabowo Sandiaga. Jika kali ini koalisi perubahan mempraktekkan politik identitas, maka kandidat yang berlatar belakang NU akan menjadi pilihan yang lebih rasional. Dari daftar 10 nama tadi ada nama Yahya Khalil Stakuf, Kofifa Indar Parawansa, Mahfud MD, dan Erick Thohir. Namun jika lawan tidak mempraktekkan politik identitas, maka peluang calon non-U terbuka lebar. Menurut saya Sri Mulyani dan Retno Marsudi patut diperhitungkan.
Dari sisi rekam jejak dan integritas, keduanya terbukti bagus. Sri Mulyani kelas dunia sobat, pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia dan Direktur Eksekutif IMF, menerima banyak penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik, masuk 100 perempuan berpengaruh di dunia. Duet Ganjar Sri Mulyani adalah duet ideal. Ganjar kuat di aspek teknokrat, memiliki pengalaman lapangan di aspek mikro, sementara Sri Mulyani kuat di aspek makroekonomi. Sri Mulyani dan Retno Marsudi mewakili unsur perempuan. Berkali-kali sobat, Megawati sering menyampaikan perlunya perempuan mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan. Sri Mulyani dan Retno Marsudi juga bukan berasal dari parpol, sehingga komposisinya menjadi seimbang parpol dan non-parpol. Selanjutnya sobat, Sandiaga Uno masuk daftar, namun peluangnya menurut saya tipis karena Megawati mungkin masih sulit melupakan politik identitas Anies Sandi pada Pilkada 2017. Erick Thohir terlalu ambisius, potensial membentuk oligarki bisnis, dan berpotensi menjadi ancaman secara politik bagi kader PDI Perjuangan di Pilpres 2034 nanti. Ridwan Kamil dan Erlangga mewakili kekuatan politik besar, namun Ridwan lebih diuntungkan karena memiliki elektabilitas tinggi dan mewakili Jawa Barat sebagai provinsi dengan pemilih terbanyak. Muldoko layak dipertimbangkan karena berasal dari duet militer, cocok mewakili komposisi sipil militer. Namun sobat, peluang 10 kandidat itu akan musnah begitu Prabowo Subianto memutuskan menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Duet Ganjar Prabowo berpeluang besar mengalahkan Anies dan pasangannya. Prabowo juga tidak menjadi ancaman potensial di masa depan karena Pilpres 2034 nanti Prabowo sudah berusia 83 tahun, terlalu tua untuk bersaing. Prabowo adalah pilihan paling rasional dan pragmatis. Sobat, ini hanya prediksi. Siapakah yang akan terpilih? Mari kita nantikan bersama keputusan sang kingmaker Megawati Soekarno Putri. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati racikan Klau. Jika kurang enak mohon dimaafkan. Jika enak, saksikan di episode selanjutnya.